Shalom, kita bertemu lagi di 5 menit belajar Alkitab dengan topik Alkitab dan penciptaan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa di surga, kuasa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami 5 menit ke depan. Apa yang kami pelajari dalam nama Yesus kami pahami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Siapa yang menjadikan dunia menurut Alkitab? Dan bagaimana manusia ada di dunia? Dari mana bunga-bunga, pohon, burung-burung, dan ikan ada? Untuk itu, mari kita buka Alkitab dan belajar bersama. Saudaraku boleh jadi bertanya, berapa lama dunia ini bertahan? Dalam Mazmur 104 ayat 5, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Jelas, takkan goyang. Apa sumber materi alam ini? Kejadian 1 ayat 1. Sumbernya Allah dari Allah. Kenapa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana langit dijadikan? Mari kita baca Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Saudaraku, mohon dibaca Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Jelas sekali ayat ini menyatakan bahwa Allah yang menciptakannya. Dalam Yesaya 40 ayat 26 sampai 28 juga menyatakan kesaksian yang sama. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bagaimana manusia? Manusia diciptakan debu, tanah, tambah nafas, lalu ditiupkan nafas ke mulut, dari mulut Allah ke hidung, maka manusia itu hidup. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jelas sekali. Bagaimana kita dapat memahami sejarah penciptaan? Dalam Ibrani 11 ayat 3. Iman kita. Kita tidak akan pernah memahami apapun tentang dunia ini ketika hati kita tidak percaya kepada pencipta kita. Untuk itu, imani. Mengapa dunia dijadikan? Supaya saudara dan saya mendiaminya. Diam di sini. Ya, Yesaya 45 ayat 18. Apa unsur-unsur alam? Perhatikan baik-baik. Didahului dengan berfirmanlah Allah. Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon
buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Luar biasa Allah kita. Apa unsur alam? Yang berikut. Kejadian 1 ayat 14 dan 15. Jadilah benda-benda penerang. Apa unsur alam berikut? Kejadian 1 ayat 20. Hendaklah dalam air, ini pasukan, ya, pasukan laut, pasukan yang ada di air, dan pasukan udara Allah ciptakan. Dan Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudaraku, saudara dan saya segambar dengan Allah. Sekarang kita masuk dalam prinsip Kejadian 2 tentang manusia. Yang pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara dan saya memiliki prinsip yang pertama, yaitu berhenti pada hari ke-7. Kejadian 2:15. Lalu Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti prinsip Kejadian 2 bagi Adam dan Hawa pada saat itu sebagai pengelola. Kejadian 2 ayat 16-17 ini sebagai pilihan yang tidak boleh diganggu gugat. Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari itu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada 3 tugas utama yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Yang pertama, berhenti pada hari ke-7, teladan Yesus, teladan Allah. Yang kedua, pengelola. Dan yang ketiga, jangan melakukan atau jangan mengambil buah pengetahuan. Ketetapan, prinsip yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Sebagai kesimpulan, segala sesuatu yang dijadikan Allah adalah amat baik. Manusia diciptakan sempurna, tidak ada Allah seperti pencipta itu. Marilah kita menyembah Dia. Tuhan memberkati kita dan pastikan saudara dan saya memahami bahwa saudara dan saya diciptakan oleh Allah segambar dengannya, serupa dengannya. Dan kita bersyukur semua alat ciptaan ini Tuhan percayakan untuk kita kelola. Dan kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk kita untuk berhenti pada hari yang ke-7. Mari kita berdoa. Kami belajar 5 menit, namun karena kasih-Mu, lebih dari 5 menit pun kami tak bersuka. Untuk itu Bapa yang baik, naungi kami dengan kasih-Mu, biarlah alam ciptaan-Mu kami kelola dengan baik. Karena Bapa percayakannya untuk kami kelola. Dan biarlah hari yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami berhenti, kami pun berhenti. Karena Allah yang menetapkannya. Dan kami sudah jatuh ke dalam dosa. Namun kasih karunia-Mu tetap berlaku bagi kami. Ini kami Bapa, terima kami sebagai kami ada. Kehendak-Mu yang jadi di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi besok.